Om Swastiastu. Kali ini Titiang akan mereview tentang proses pembuatan balai daje atau meten Bandung. Nah, ini yang tampilkan adalah existing ya. Existing artinya asli ya, tanah asli atau tata letak bangunan yang ada di sekitarnya itu seperti ini existingnya. Jadi pertama-tama kita pahami seperti yang dia tampilkan ini adalah tanah kompas. U ini artinya utara. Nah, ini menunjukkan tanah panahnya ya. Secara umum ini adalah utara, ini selatan, ini timur, dan ini adalah barat. Nah, seperti itu dulu. Nah, posisi meten Bandung atau balai daje itu di sini. Nah, di sini ya. Ini yang Titiang tampilkan ini adalah gambar denah secara keseluruhan. Namun di tempat ini sebelumnya ada juga bangunan lama balai daje ya. Posisinya itu di sini pas di tempat yang tiang tanah niki, yang merah ini ya, kurang lebih. Nah, di sini tempatnya. Nah, jadi ini akan dibongkar terlebih dahulu, dan proses pembongkaran itu sudah Titiang lakukan. Nah, seperti itu, sudah Titiang lakukan. Nah, jadi ini akan Titiang tampilkan proses pembangunan atau pembongkaran maksudnya ya. Proses pembongkaran bangunan lama, bangunan balai daje meten Bandung lama. Nah, ini yang Titiang tampilkan sedang proses pembongkaran. Jadi bangunan lama itu seperti ini, materialnya pakai tanah pol-polan, bata, kalaupun bata dicetak ya, tapi tidak dibakar. Nah, seperti itu, sangat sederhana sekali. Desainnya juga sederhana ya. Nah, seperti ini yang tampilkan, sangat sederhana sekali ya. Nah, ketika proses pembongkaran ini selesai, maka akan dilanjutkan dengan bangunan baru. Tentu bangunan baru itu judulnya namanya juga balai daje meten Bandung, cuman konsep desainnya itu kekinian sesuai dengan kebutuhan pada saat ini. Nah, sekarang saya akan tampilkan layoutnya denahnya ya. Nah, ini kita kembali sekarang ke denah. Ini denah. Nah, oleh karena ketersediaan lahan ya, yang saya klik ini ya adalah bangunan balai dauhan ya. Kita anggap aja balai dauhan. Kemudian yang saya klik ini adalah Merajan. Dari Merajan ke balai dauh ini cuman ada space ya, tempat ya. Berapa ini? Sekitar 784, 7 meter 84 cm. Nah, di sinilah di lokasi 7 meter 84 cm inilah kita akan membangun seperti ini. Jadinya membangun balai daje. Nah, jadi singkat cerita, ketika selesai membongkar bangunan lama, kita akan ngeset terlebih dahulu membuat layout denah. Inilah denahnya ya. Jadi untuk yang tampilkan ini adalah fondasi. Yang merah ini fondasi gitu. Yang Titiang tanda ini adalah fondasi ya. Nah, ini fondasi ya, fondasi. Nah, kemudian yang ini adalah tata hujan. Maaf, tata hujan sama dengan cacapan jatuh. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti cacapan apa ya? Air cucur itu jatuhnya di sini. Yang tiang tanda nih, air cucurnya jatuh di sini. Nah, di sini ya. Nah, di titik ini. Kemudian di sini juga bagian terakhirnya nih. Nah, sini. Nah, kemudian adakah air cucur itu ke Merajan? Tidak ada, masih ada space. Kalau yang di sini ya, di sini itu masih ada space. Tidak ada, air cucur itu tidak sampai ke Merajan, tembok Merajan seperti ini ya. Nah, kalau tidak bandingkan sekarang, nah ini tampak depan ya, tampak depan. Yang tampilkan depannya seperti ini.
seperti ini ya. Nah, ini dampak depannya. Tidak ada ya, tidak ada cucuran yang ke merajat karena ini adalah batas terakhirnya. Nah, saya tampilkan seperti ini aja ya, biar bisa lebih mudah dipahami. Nah, ini cucuran hujannya, cacapnya jatuh kalau ketika kita tarik garis lurus. Jadi masih ada space di sini. Nah, kemudian di sini juga. Nah, ini batas cacapannya yang jatuh, tidak akan kena balai daun itu. Agak mepet ya, masih ada space kurang lebih berapa senti ini ya. Ini lagi berapa senti akan saya ukur. 20 senti nggih, ini angkanya 20 senti. Nah, berarti antara genteng balai daun dan genteng rumah baru ya kan kita bangun ada masih space 20 cm. Begitu juga di sini. Begitu juga dengan tembok merajan. 20 cm sama ya, karena kita ngambilnya di as. Nah, perlu yang jelaskan di sini kalau yang tadi cacapnya sudah saya ulang lagi, ini adalah cacapan sekaligus tata hujan, kemudian ini adalah fondasi ya, fondasi. Kemudian ini adalah jongkok asu ya, jongkok asu. Kemudian yang ini adalah di sisi teras istilahnya ya, di depan. Kemudian ini adalah kamar tidur, bedroom ya. Di sini ruang ganti, nah ini ruang ganti. Kemudian yang ini adalah toilet. Nah, toilet eksternal. Nah, jadi outdoor itulah ya, outdoor. Toilet outdoor. Masuknya tentu di sini. Akan kita jelaskan nanti. Nah, yang ini adalah bio septic tank ya. Jadi yang pakai yang modern gitu ya. Nah, kemudian ini penyerapannya. Inilah item-item pekerjaan yang akan kita tampilkan satu persatu nanti. Nah, di sini ini adalah batas tetangga, tembok ini sudah tetangga di sini ya. Ini sudah tetangga, seperti itu. Ini adalah tembok penyengker. Nah, ini tembok penyengkernya ya. Jadi antara tembok penyengker dengan balai ini ada sekitar lagi space-nya 125 cm. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa memposisikan septic tank dan penyerapan juga ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti next jika ini ditutup nanti bangun sudah selesai, ini bisa dimanfaatkan sebagai gudang. Nah, seperti itu. Kenapa seperti itu? Kenapa di sini ditaruh? Karena memang space di sini nggak ada. Ya, space tidak ada lagi. Nah, seperti satu-satunya untuk apa ya, menempatkan septic tank itu adalah di sini. Nah, di sini. Kalau misalnya di samping sudah tidak mungkin. Di sini tidak mungkin, di sini apalagi tidak mungkin. Nah, kalau misalnya kita taruhkan di tempat ini di depan misalnya, jadi secara etika tidak masuk, tidak masuk. Jadi di depan ada septic tank, di halaman maksudnya menurut Tityang itu tidak apa ya, secara etika bangunan tidak masuk. Baik, Tityang akan tampilkan sekarang satu persatu pondasinya. Nah, ini ketika kita sudah sketch seperti ini, kita akan bongkar sekarang. Kita lubangin ya. Nah, kita lubangin, bongkar, gali ini. Nah, pertama Tityang akan tampilkan pondasinya. Pondasi. Nah, ini pondasinya. Kita pasang pondasi seperti ini. Nah, begini jadinya pasang pondasi. Pondasi. Ini adalah jongkok asu yang Tityang maksudkan tadi. Tempat sako itu bertumpu di sini. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Pondasinya, Ini pondasi tempat depan. Nah, perbandingannya dengan yang lain, nah seperti ini. Dengan bangunan lain maksudnya seperti ini pondasi. Jadi antara tata hujan dan air cucuran itu hampir sama ya. Nah, kalau di belakang seperti ini dia. Nah, memang di luar bangunan memang. Nah, seperti ini. Di belakang untuk septic tanknya, bio septic tank itu di sini ditempatkan ya, karena logikanya nanti ini akan ada pipa dari sini, dari toilet ini. Nah, ini ada level istilahnya, ini paling rendah ya, ini paling rendah, ini lebih tinggi 20 cm.
ini lebih tinggi lagi 20 cm. Berlevel-level ya, bertingkat-tingkat. Ini yang paling tinggi seperti itu. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ketika ini sudah selesai terpasang, maka akan sebelumnya tentu di sini konstruksi pembesiannya sudah tidak lengkapi juga. Nah, ini artinya warna ini adalah untuk konstruksinya pembesian, nggih. Nah, setiap sudut. Nah, ketika ini sudah terpasang, maka kita lanjutkan dengan ngurung sekarang ya, urung. Nah, ini singkat cerita kita sudah urung. Nah, seperti ini urungannya. Oke. Urung dengan tanah. Nah, ini ya. Pertanyaannya mungkin kenapa bedroom ini, kamar tidur ini kan teras di depan. Ini kenapa levelnya berbeda? Tujuannya agar ketinggian dari lantai ke plafon, nanti kan itu ada plafon, biar nggak terlalu ini, biar sesuai standar ya. Seandainya kita tidak isi level di sini, tentu akan terasa pendek, tidak lega ke atasnya nih. Kenapa? Karena di sini akan ada dak nanti. Nah, seperti itu dak beton ya, di belakang atap itu akan ada dak beton. Dia akan saya tampilkan ya. Nah, ketika sudah diurung ya seperti ini, ketika sudah diurung kita akan rapat pakai pembesian juga. Jadi anggap plat ya, namanya plat. Nah, ini dirabat nanti. Setelah dulu dirabat, ini ada besinya, ada wire mesh nanti ya. Nah, dibesi dulu, kemudian diluluh. Nah, didatarkan seperti ini. Oke. Jadi ada lapis 5 cm. Tujuannya apa pembesian ini? Nanti ketika terjadi penurunan tanah, misalnya tadi kita kan ngurung. Nah, untuk menghindari efek atau dampak lantai nanti ketika terjadi penurunan tanah, jadi ini akan menopang. Lantai ini, wire mesh ini, pelat ini akan menopang. Jadi keramik atau granit kita, apapun jenis lantai yang kita pasang tidak akan berpengaruh, tidak akan berpengaruh. Nah, seperti itu. Itu tujuannya membuat plat lantai. Nah, kemudian setelah plat lantai itu terpasang, tentu kita akan lanjutkan dengan tembok dinding ya. Nah, ini kita tembok. Nah, ini temboknya sudah yang tampilkan. Nah, ini jadinya nggih. Nah, ini teras depan, kemudian ini bedroom ya. Kamar tidur artinya ya, kemudian keluar di sini. Nah, ini ada pintu nanti di sini. Ada istilah sliding ya, keluar untuk ke kamar ganti atau ke kamar mandi ya. Di kamar mandi, nah, ini ada ruang ganti, ada wastafel, ada tempat sepatu, rak sepatu, apapun itu ya. Nanti ini adalah toilet ya. Ada yang tampilkan saja pasang sebelah ini yang tampilkan lantai sekarang ya, lantai. Nah, anggaplah kita ngelantai ini. Nah, ini granit ya. Lantainya ini granit di depan, ini keramik biasa ya, keramik biasa. Nah, kemudian yang di luar ini pakai pintu sliding ya, pintu sliding. Nah, ini maksudnya ruang ganti ya, di sini ruang ganti, ini toilet. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Nah, kemudian yang tampilkan propertinya kloset, bathtub, seperti ini. Nah, ini yang saya maksudkan, ada wastafel di sini, nggih. Nah, ini wastafel. Nah, kemudian di sini kita bisa menempatkan space untuk almari pakaian atau rak sepatu, apa saja boleh ya. Nah, kemudian belok ke timur, ini tempat toilet. Ini ada bathtub. Nah, seperti ini ya, bathtub. Nah, kemudian ini ada toiletnya ya. Ini ada shower. Nah, seperti itu. Sekarang Tidian akan tampilkan dak ya, dak untuk menutup ini ya. Tadi yang sampaikan, kenapa level itu lebih rendah? Level ini ya, yang di bedroom atau di kamar tidur ini lebih rendah dari yang di depan. Bisakah dibuat sama? Bisa. Konsekuensinya nanti akan terasa entuk istilahnya ya, enep istilahnya ya.
Enep kenapa? Karena ada borders di sini. Maaf, dak ya. Nah, ini yang tampilkan dak. Nah, seperti ini daknya nanti. Ya. Nah, jadi coba kalau kita hitung, misalnya tanpa penurunan ini misalnya, yang ini aja berapa ya? Kalau ditang garis dari dak ini turun sampai di sini 2,75, 2,75 meter dari lantai. Seandainya tidak kita turunkan level ini, artinya datar dengan ini, berarti ini aja turunnya oleh 36. Berarti 275 dikurang 36, seperti itulah nanti. Sekitar 240 tingginya nanti kalau lantai ini tidak diturunkan. Jadi terasa reb-reb gitu istilahnya ya, makanya itulah alasannya kenapa ini diturunkan levelnya seperti itu ya. Nah, seperti ini. Mungkin alasannya kenapa harus di dak ini ya, kenapa harus di dak ya? Karena konsep untuk bangunan Bali, khusus Balai Dajo, langit-langit itu harus kangin kauh ya. Langit-langit itu harus kangin kauh. Nah, oleh karena ada sebuah keharusan dari Pakem untuk buat Balai Dajo atau langit-langit itu kangin kauh. Untuk mensiasati agar ini tidak kehujanan, maka dibuatlah beton. Itu alasannya nggih. Atau yang tampilkan sekarang sakonya yang di depan nggih. Sako. Ya, ini sako. Nah, ini yang di depan ya. Nah, sakonya. Ini maksudnya. Jadi untuk atap genteng ya, rangka atapnya itu cuma segini nanti akan di atap. Tidak boleh sampai ke belakang. Kalau misal sampai ke belakang, ininya nggak dapat, langit-langitnya tidak dapat. Karena kita harus mengadakan selisih ini. Paling tidak 1 meter antara panjang dan lebar. Panjangnya kangin kau, lebarnya kajo kelor. Atau panjangnya itu adalah timur barat, lebarnya itu harus ke utara selatan. Kalau tidak hitung sekarang enggak. Berapa sih panjangnya timur barat? Segini. 567 deh. 567 5 meter 67. Nah, ke utaranya jadi kita harus buat ini selisih 1 meter, berarti 467. Ada selisih lagi 1 meter antara panjang dan lebar. Itulah sebabnya, alasannya kenapa ini di lantai, di dak seperti itu ya. Selisih 1 meter. Nanti akan ketemu di sini setelah kita pasang atap. Kalau tidak pasang atapnya, nanti akan dia mau seperti ini. Nah, ini 1 meternya selisihnya di sini. Sekarang jelas kelihatan 567, 467. Berarti ini 1 meter langit-langitnya ya. Nah, begini tampilannya nanti nggih. Nah, seperti itu. Seperti itu tampilnya nanti ketika di atapnya itu seperti itu. Nah, ini daknya nanti ya. Nah, seperti ini tampilannya. Belakang nggih. Nah, seperti ini. Nah, kemudian Titiang akan tampilkan bataran ini ya. Ini kan baru konstruksi namanya, belum diapa-apakan. Walaupun di dalam sudah bersih ini, sudah ada lantai, sudah ini, tapi ditempel belum ditempel. Masih kelihatan mentah nih. Nah, jadi Titiang akan tampilkan batarannya. Nah, ini ditempel dengan batu candi sekarang ya. Nah, seperti ini tampilannya nanti. Setelah ditempel. Ini tampilnya ya. Ini karena tidak terlalu dominan pandangannya, kita cukup pakai keramik biar rapi ya. Nah, begitu juga di sini kita pakai keramik biar rapi seperti itu ya. Nah, kemudian yang akan tampilkan tempelnya di sini, setil Bali-nya nggih. Tempelan setil Bali seperti ini nanti tampilannya ketika sudah di finishing. Nah, seperti ini semuanya ya. Nah, seperti ini tampilannya nggih. Nah, perbandingannya sekarang atau Titiang close saja existingnya biar lebih mudah ya. Nah, biar lebih mudah begini caranya ya. Ini tampak timur ya, ini tampak timur seperti ini. Nah, ini tampak utara. Tampak utara nggih.
Ini tampak barat. Nah, ini tampak baratnya seperti ini. Ini tampak barat. Nah, ini apa ya? Masuknya bisa keluar dari sini. Nah, seperti ini nggih. Nah, ini pintu keluar ke barat. Nah, seperti ini. Kita bisa masuk ke toilet dari sini, dari luar juga bisa, ya. Masuk seperti ini, langsung kita bisa mandi di sini. Atau paling tidak ke wash, cuci muka atau gosok gigi di sini, ya, di wastafel. Ini tampak barat seperti ini. Nah, ini tampak sudut, ya, tampak perspektif. Kemudian ini tampak depannya, nggih, tampak depan. Nah, ini sengaja di tembok untuk steel balainya setengah atau bahkan seperempat, ya. Kenapa? Agar view dengan merajaan itu tidak tertutup aksesnya. Nah, seperti itu. Yang ini maksudnya, nggih. Yang ini kita sengaja temboknya setengah. Agar merajaan yang ada di sini tidak tertutup aksesnya seperti itu. Kalau kita tampilkan sekarang aslinya, ya, bangunin yang lain. Nah, seperti ini, ya. Nah, seperti ini nanti tampilannya, ya. Nah, ini di sini di perajaannya kan tentu ada pelinggih. Tentu ada pelinggih, ya, ada piasan. Nah, ini merajaan, ya. Tentu lengkap ini merajaannya. Jadi, agar tidak tertutup aksesnya, maka di temboknya itu di setengah badan saja. Nah, ini tampilan, ya, secara keseluruhan kalau misalnya bangunan itu sudah selesai. Coba yang tampilkan tampak atas, deh. Nah, tampak atas seperti ini. Kalau tampak atas, ya, seperti ini jadinya tampak atas, deh. Jadi ini seperti sunroof, ya. Kalau di mobil itu sunroof namanya, bisa dibuka, ya. Nah, bisa dibuka. Nah, kalau misalnya kita mandi di sini tentu ada sinar matahari yang masuk untuk apa, ya? Agar kamar mandi kita itu sehat. Ini tampak atas, ya, kelihatan shower dan toiletnya kelihatan. Nah, seperti itu. Atau memang kalau tidak mau kehujanan, ini bisa ditutup dengan kaca nanti. Ini bisa ditutup dengan kaca. Nah, seperti itu. Nah, coba akan kita yang buatkan kaca sekarang, ya. Misalnya, ya, ini kita tinggikan berapa, ya? Sekarang yang isi kaca glass and mirror, ya. Nah, ini tentu kita harus memilih kaca yang memang agak apa, ya. Nah, ini kacanya bisa. Kalau memang tidak ada apa, ya, ingin ada lubang di sini kehujanan, ya, hujan terutama sinar matahari tetap masuk. Ketika kita isi kaca tetap masuk. Tapi cuman hujan aman. Berarti, ya, kalaupun hujan-hujan bisa kita tetap mandi di sini. Nah, seperti itu. Nah, konsekuensinya nanti, kalau misalnya kita isi kaca, tentu kita harus membersihkan kaca ini. Itu aja konsekuensinya, seperti itu. Tapi menurut yang mendingan nggak usah, jangan di sini. Nah, seperti ini aja. Biar lebih leluasa sinar itu masuk, ya. Terus juga kalau kita misalnya BAB misalnya, di sini kan juga sudah ada tentu, ya, kecuali mandi. Jangan aja mandi di hujan, ya. Nah, seperti itu, ya, di sini. Dan tetap juga bisa mandi, kan ada shower, ya. Nah, seperti itu. Oke. Itu yang kita maksudkan. Nah, kemudian perlu yang jelaskan di belakang niki, kan ada space sekarang berapa ini? 125 cm. Nah, kalau ini, ya, 125 cm. 125 cm artinya 1 meter lebih dikit, ya. 1 meter lebih dikit. Nah, ini 125, ya. Kalau tidak ukur, ya. Kalau tidak ukur sekarang ini 120 malah, ya. Atau ukurnya sampai di sini. Pas 125, nih. Ini angkanya 125. Limang tampak. Nah, ini memang untuk apa, ya? Toilet ini ada penyalurannya. Penyalur toilet itu ke sini. Nah, ke sini, ya. Itu memakai biosafety tank.
biosafety tank ya. Kemudian ketika biosafety tank ini sudah terpasang, nanti akan ada penyerapan pembuangannya dari biosafety tank ini akan dibuang airnya yang bersih itu ke sini, ke penyerapan ya. Itu tujuannya. Nah, nanti next kalau sudah rampung ya, kita bisa fungsikan ini sebagai gudang. 125 lumayan. Tinggal isi atap aja di sini. Udah ada aku punya gudang. Tempat naruh material apa seperti itu. Begitu teman-teman, review daripada Balidajo ya. Yang paling penting ketika teman-teman berencana membangun sanggah pura Bali-Bali, silakan hubungi kami Titiang ya, CP Mulia Bali Style dengan alamat Jalan Ratna nomor 999X di depan Pasar Mekarsari, Baho Mengui, Bandung ya. Jadi atau langsung bisa hubungi Titiang di 081 337 436 246. Bisnis Titiang Titiang berbisnis dengan konsep riadnya ya, sambil beriadnya. Jadi mau konsultasi silakan datang ke kantor, atau Titiang juga bisa berkunjung ke tempat Ida Dane. Apapun rencana Ida Dane tentang bangunan Bali. Karena kita spesifik tentang bangunan Bali, nggih. Baik teman-teman, Titiang tutup tutorial ini dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.